Keputusan mengejutkan datang dari jajaran pelatih tim nasional Indonesia. Mauro Zijelstra, penyerang muda berbakat yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas senior dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, kini berpeluang untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand pada Desember mendatang. Peluang ini diungkapkan langsung oleh pelatih timnas U23, Indra Syafri, yang menegaskan bahwa nama sang pemain telah masuk dalam daftar awal yang didaftarkan oleh PSSI. Kisah Mauro Zijelstra bersama timnas Indonesia dimulai dengan proses naturalisasi yang rampung pada akhir Agustus 2025. Bersamaan dengan pemain muda lainnya, Miliano Jonathans, Zijelstra resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR dan menjalani sumpah WNI yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM. Kehadiran striker dari klub Eredivisie Belanda, FC Volendam, yang memiliki darah keturunan Bandung ini, pada awalnya diproyeksikan untuk menjadi amunisi vital bagi timnas Indonesia U23. Tujuannya jelas, yakni memperkuat skuad Garuda Muda untuk mempertahankan medali emas SEA Games yang telah diraih sebelumnya. Namun, karir internasional Zijelstra segera mengambil jalur yang lebih cepat dan prestisius. Berkat kualitas yang ia tunjukkan, pemain berusia 20 tahun ini langsung mendapat panggilan dari pelatih kepala timnas senior, Patrick Kluivert. Zijelstra pun dipercaya untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menjadi bagian dari tim dalam pertandingan krusial melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025. Penyerang kelahiran 13 November 2004 ini sempat merasakan atmosfer debut senior yang membanggakan, termasuk menjadi starter dalam laga FIFA Matchday melawan Lebanon pada September 2025 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meskipun harapan Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 harus pupus setelah kalah dari Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi, pengalaman Zijelstra di level tertinggi sepak bola Asia patut dicatat. Secara spesifik, Zijelstra mendapatkan kesempatan bermain dalam kekalahan 0-1 melawan Irak. Dalam 56 menit penampilannya di lapangan, statistik individual Zijelstra menunjukkan potensi yang cukup besar. 1 tembakan melenceng, 1 tembakan di blok, 12 sentuhan bola, 4 umpan akurat, akurasi 100%, 3 kemenangan dalam duel won. Peluang terbaik Zijelstra terjadi pada menit ke-14, di mana ia menerima umpan mendatar yang matang dari gelandang senior Tom Haye. Sayangnya, tembakan jarak dekat yang ia lepaskan berhasil diblok dengan sigap oleh bek Irak. Debut ini, meskipun dalam konteks kekalahan, memberikan pengalaman berharga bagi Zijelstra dalam menghadapi tekanan dan intensitas permainan di level internasional senior. Setelah pengalaman di tim senior, kini Zijelstra berada di persimpangan karir, kembali ke proyek awal bersama timnas U23. Pelatih Indra Syafri telah membuka pintu lebar-lebar bagi Mauro Zijelstra untuk memperkuat timnas U23 di SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. SEA Games memiliki aturan unik, yakni hanya memperbolehkan pemain di bawah usia 23 tahun dengan maksimal 3 pemain overage. Dengan usia yang masih sangat muda, Zijelstra tentu masuk dalam kriteria usia. Kehadiran pemain dengan pengalaman kualifikasi Piala Dunia akan menjadi kekuatan tambahan yang signifikan bagi skuad Garuda Muda. Indra Syafri mengonfirmasi bahwa nama Zijelstra sudah terdaftar dalam daftar pemain bayangan. Di jumpa pers pertama kali, teman-teman boleh melihat 50 pemain yang kita daftarkan itu nama-namanya. Nanti bisa kita share, apakah termasuk Mauro? Saya kurang ingat, tapi kalau tidak salah ada. Ujar Indra Syafri dalam konferensi pers setelah pertandingan uji coba timnas Indonesia U23 ditahan imbang 1-1 oleh India di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin 13 Oktober. Komentar ini menunjukkan bahwa PSSI dan jajaran pelatih U23 sangat serius dalam mempersiapkan komposisi terbaik untuk mempertahankan supremasi sepak bola di Asia Tenggara. Keputusan untuk menyertakan Zijelstra ke dalam daftar 50 pemain bukanlah kasus tunggal. Indra Syafri memang menerapkan strategi untuk mengintegrasikan pemain-pemain yang sudah merasakan atmosfer tim senior ke dalam skuad U23. Hal ini dilakukan demi menjamin skuad timnas U23 memiliki kedalaman kualitas, mental bertanding, dan pengalaman yang mumpuni. Sejumlah nama pemain yang sudah akrab dengan jersey timnas senior dan bahkan diaspora juga terdaftar dalam skuad bayangan SEA Games 2025, antara lain Ivar Jenner, gelandang yang juga bermain di Belanda; Hoki Caraka, penyerang lokal yang sering dipanggil ke tim senior; Rafael Struijk,
penyerang diaspora yang menjadi idola baru. Adrian Wibowo, pemain muda yang berkarir di luar negeri. Marcelino Ferdinand, gelandang serang andalan yang juga bermain di Eropa. Pemain-pemain ini, seperti Zijlstra, diharapkan mampu memberikan boost moral dan teknis yang diperlukan Garuda Muda untuk bersaing, terutama mengingat kompetisi akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah, sebuah tim yang dikenal memiliki kekuatan merata dan mental baja di kandang. Meskipun nama-nama besar sudah didaftarkan, tantangan terbesar yang dihadapi Indra Syafri adalah masalah izin dari klub, terutama klub luar negeri, abroad. Turnamen SEA Games tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA Matchday, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Indra Syafri menyadari betul hambatan ini, dan ia telah mendapatkan dukungan penuh dari federasi. Ivar juga ada di skuad, nanti kita lihat. Yang penting kami bersepakat dengan PSSI bahwa saya mengambil tanggung jawab ini harus disupport bersama-sama. Pak Ketum PSSI setuju. Beliau akan support kami oleh PSSI, termasuk bagaimana kita berkomunikasi dengan klub supaya pemain-pemain yang kita inginkan, nanti diizinkan, lalu yang kedua dimainkan, tegas Indra. Komitmen PSSI di bawah Ketua Umum Erick Thohir untuk mendukung penuh persiapan Timnas U23 menjadi kunci. Komunikasi yang intensif dan upaya persuasif kepada klub-klub luar negeri seperti FC Volendam, klub Zijlstra, dan FC Utrecht, klub Jenner, akan menjadi pekerjaan rumah utama PSSI agar pemain-pemain terbaik ini dapat bergabung. Indra Syafri dan timnya telah memulai pemusatan latihan, TC, tahap pertama dengan memanggil 32 pemain, dan berencana untuk melanjutkan TC tahap kedua pada November dengan jumlah pemain yang lebih fokus, kemungkinan maksimal 28 pemain. Seleksi dan evaluasi yang ketat, bahkan menggunakan pendekatan ilmiah seperti tes DNA talent untuk melihat komposisi dan potensi kerjasama tim, menunjukkan keseriusan dalam memilih skuad final untuk SEA Games 2025. Tujuan akhirnya satu, mempertahankan medali emas dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki fondasi sepak bola masa depan yang kuat dan kompetitif di Asia Tenggara. Kehadiran potensi super sub atau starter sekelas Mauro Zijlstra di lini depan Timnas U23 akan menjadi kunci untuk mencapai ambisi tersebut.